Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang berkaitan dengan keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Hadis tersebut berbunyi, An Abbad ibn Tamim, dari Abbad bin Tamim, An Abdullah bin Zaid ibn Asim al-Mazini, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Qala, ia berkata, Syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu, dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki. Siapa yang mengeluhkan di sini? Disebutkan dalam sebagian riwayat yang mengeluhkan di sini adalah Abdullah bin Zaid itu sendiri. Tapi di sini seakan-akan disembunyikan siapa yang mengeluhkan. Namun sejatinya yang mengeluhkan atau yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Zaid itu sendiri. Jadi Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu jamaah, beliau pernah bertanya mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis shalah. Seseorang mengira bahwasannya ada sesuatu yang keluar ketika sholat. Jadi seseorang ragu mengira seakan-akan dia ini kentut atau tidak. Jadi Abdullah bin Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ketika dia sholat, lah kok dia ragu kentut apa tidak? Apa kata Nabi SAW? La yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan batalkan sholatnya sampai dia mendengar suaranya atau mendapati aromanya. Jadi intinya jamaah, di dalam hadis ini Abdullah bin Zaid mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang dia ini was-was di dalam sholatnya. Kok kayaknya seakan-akan tadi saya kentut. Nah, untuk menolak hal itu, kata Nabi, jangan batalkan sholatnya sampai dia benar-benar mendengar suara kentutnya atau mendapati aroma kentutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Terkait hadis ini, ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah biografi Abdullah bin Zaid. Siapa itu Abdullah bin Zaid? Abdullah bin Zaid adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau merupakan sahabat Nabi yang mulia. Beliau banyak ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, beliau termasuk sahabat Nabi yang ikut membunuh Musailamah al-Kadzab. Siapa Musailamah al-Kadzab jemaah? Nabi palsu. Jadi Musailamah al-Kadzab ini dibunuh sama dua orang. Yang pertama adalah Wahsy. Wahsy itu dia dulu yang membunuh Hamzah sebelum masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, dia membunuh Nabi palsu. Jadi sebelum masuk Islam, dia membunuh orang yang dicintai oleh Nabi. Setelah masuk Islam, dia membunuh orang yang dibenci sama Nabi. Nah, Abdullah bin Zaid ini jamaah, termasuk sahabat Nabi yang ikut serta
di dalam pembunuhan Musailamah Al-Kadzdzab. Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu jamaah, beliau meninggal di kejadian Harrah. Di kejadian Harrah. Kejadian Harrah ini adalah kejadian di kota Madinah. Sebuah kejadian yang sangat menyedihkan jamaah. Kapan ini? Ini terjadi ketika di masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Jangan pasti pernah dengar sahabat Nabi yang namanya Muawiyah. Nah, Muawiyah ini dulu ketika Hasan cucunya Nabi, dia merelakan kekhalifahan, dia rela menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Karena Nabi SAW pernah bersabda bahwasannya cucunya ini, Hasan ini akan mendamaikan kaum muslimin. Karena dulu ada dua kepemimpinan. Kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib sama kepemimpinannya Muawiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala meninggal dunia, kepemimpinan di tangannya Hasan. Ketika kepemimpinan di tangan Hasan jamaah, Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, sehingga seluruh kaum muslimin berada di bawah satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan sahabat di bawah sahabatnya, kepemimpinan di bawah kepemimpinan sahabat Nabi yang bernama siapa? Muawiyah. Setelah Muawiyah meninggal dunia, digantikan sama anaknya yang namanya Yazid. Jadi setelah Muawiyah meninggal dunia, digantikan sama Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah jamaah, banyak yang nggak setuju, banyak yang nggak ridho, banyak yang nggak rela Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Di antaranya yang tidak rela adalah penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah tidak rela kalau seandainya Yazid bin Muawiyah yang menggantikan. Kenapa? Di antaranya karena Yazid ini masih muda, masih kecil. Ditambah lagi akhlaknya kurang baik. Masa mau menggantikan bapaknya? Sehingga sebagian penduduk Madinah nggak setuju. Akhirnya di bawah kepemimpinan Abdullah ibn Handalah sama Abdullah ibn Muti. Ini padahal dua-duanya sahabat Nabi, tapi mereka berdua salah. Abdullah ibn Handalah, Abdullah ibn Muti, mereka berdua akhirnya pengen kudeta. Tahu kudeta jamaah? Mengerayah kekuasaan secara paksa. Padahal ini dua orang sahabat ini, Abdullah ibn Handalah sama Abdullah ibn Muti. Jadi mereka pengen merebut kekuasaan secara paksa. Dan sudah diingatkan sama sahabat-sahabat Nabi. Di antara yang mengingatkan adalah Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar sudah mengingatkan, jangan kalian lakukan itu. Taatlah sama pemimpin kalian. Jangan kalian memberontak. Jangan kalian kudeta. Siapa yang tidak taat sama pemimpinnya nanti bertemu dengan Allah, dia nggak punya hujah, kata Abdullah bin Umar. Bahkan Abdullah bin Umar ngumpulin keluarganya. Siapa yang nggak mau taat sama pemimpin sekarang, yaitu Yazid bin Muawiyah, maka sudah tidak saya anggap keluarga lagi. Bukan kemudian Abdullah bin Umar mendukung semua keputusan Yazid bin Muawiyah. Namun Abdullah bin Umar ingin menegaskan bahwasannya kalau sudah ada satu pemimpin, sudah yang lain tinggal apa? Tinggal taat. Jadi yang lain tinggal taat. Jangan ada yang kudeta, jangan ada yang merebut kekuasaannya, seperti itu jamaah. Jadi Abdullah bin Umar ngingetin. Dan di antara yang mengingatkan juga ini Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid jamaah, dia juga ngingetin. Namun ternyata dua sahabat Nabi tadi, yaitu Abdullah ibn Handalah, kemudian Abdullah ibn Muti, mereka berdua tetap melakukan kudeta. Setelah mereka melakukan kudeta jamaah, Yazid bin Muawiyah marah dan mengirim pasukan. Disitulah terjadi pertumpahan darah di kota Madinah. Dan di antara yang terbunuh adalah Abdullah bin Zaid. Di antara yang terbunuh adalah Abdullah bin Zaid. Yang ingin saya garis bawahi di sini jamaah, bahwasannya petunjuk para sahabat Nabi adalah mentaati pemimpin walaupun pemimpin tersebut tidak sesuai dengan keinginan.
tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Kenapa? Untuk menjaga darah kaum muslimin. Ketika rakyat itu mengkudeta, ketika rakyat itu tidak setuju atau ingin merebut kekuasaan dari pemimpin, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah pertumpahan darah. Jadi Abdullah bin Zaid jamaah termasuk sahabat Nabi yang enggak setuju dengan kudeta, namun qadarullah beliau juga termasuk yang terbunuh di saat tersebut. Ini di kota Madinah terjadi pertumpahan darah di saat itu jamaah. Ya tadi sebabnya karena ada dua orang sahabat yang pengen apa? Kudeta. Sekarang kita masuki pembahasan fikihnya. Yang pertama, dari hadis ini jamaah, kita bisa dapati bahwasannya al-yakin la yazulu bisyak. Seseorang yang sudah yakin atau keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan sekedar keraguan. Dan ini merupakan kaidah penting. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-asya yuhkamu bibaqaiha ala usuliha hatta yutayaqqan khilafu dalik. Sesuatu itu dihukum sesuai dengan asalnya sampai diyakini ada yang menyelisihinya. Maksudnya seperti ini. Kalau seandainya seseorang sholat, kemudian dia merasa, kalau seandainya seorang itu sholat, kalau kaitannya dengan di sini jamaah, kalau seandainya seseorang itu sholat, maka secara asal sholatnya sah. Adapun kalau seandainya kok diganggu sama setan, ada was-was, kok seakan-akan dia kentut. Kayaknya saya kentut, kok saya mendapati di perut saya kok ada, kayaknya saya kentut. Apa kata Nabi SAW? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Jangan batalkan sholatnya sampai dia mendapati suara atau sampai dia mendapati aroma. Jadi sholatnya secara asal sah, jangan sampai ia batalkan sholatnya hanya dengan seakan-akan kentut. Jadi sholatnya baru batal ketika dia yakin bahwasanya dia apa? Kentut. Keyakinan kentut bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama, dengar suaranya. Suaranya tahu jamaah ya. Yang kedua, mendapati aromanya. Yang ketiga, benar-benar merasa ada angin yang keluar. Jadi merasa benar-benar ada angin yang keluar. Bukan hanya sekedar apa? Keraguan. Kok kayaknya seperti ini, kok kayaknya seperti ini. Jangan. Jadi ada tiga hal yang dengannya kita tahu bahwasannya kita ini benar-benar kentut. Apa tadi jamaah? Suara. Dengar suara. Yang kedua mencium aroma. Yang ketiga benar-benar yakin ada angin yang keluar. Tapi kalau hanya sekedar ragu-ragu toh, maka kita harus meninggalkan keraguan tersebut jamaah. Jangan sampai setan menguasai kita, setan menjadikan kita ini selalu was-was dalam sholat. Jadi kalau cuma sekedar ragu, maka segera untuk ditinggalkan. Ini sebagai contoh yang lain jamaah, ketika seseorang bahwa ketika seseorang sudah yakin dia berwudu, setelah berwudu, lah kok dia ragu, aduh, tadi saya sudah batal atau belum? Maka kita kembalikan kepada yang yakin. Yang yakin adalah dia sudah berwudu. Adapun keraguan dia batal atau belum, maka harus kita apa? Tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga adalah dari hadis ini jamaah, para ulama sepakat bahwasannya kentut itu membatalkan wudu atau membatalkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a illa fima wajad tarrih au sami' tasawud. Kata Nabi SAW, tidak ada wudu kecuali jikalau engkau mendapati ada angin yang keluar atau engkau mendengar suara kentut tersebut. Jadi di sini jamaah, para ulama sepakat bahwasanya siapa yang kentut maka sholatnya batal. Jadi di sini pula pembahasan yang keempat, kita bisa mengambil faedah jamaah bahwasannya di antara misi setan adalah was-was. Di antara hal yang senantiasa digencarkan oleh setan adalah menjadikan manusia ini was-was ketika ibadah. Contohnya ketika mandi besar, dia merasa kira-kira semua sudah basah semua atau belum. Sampai saya membaca itu jamaah, ada yang sampai mandi besarnya sampai 1 jam. Bahkan saya punya teman jamaah, istrinya itu dia diganggu sama setan, kalau mandi itu dari jam 2 malam sampai subuh.
Dari jam 2 malam sampai subuh. Itu kenapa kok seperti itu? Karena dia merasa bahwasannya dia itu merasa belum mandi. Jadi dia nyiram badan terus, tapi dia merasa bahwa dia belum mandi. Ini was-wasnya besar sekali jamaah. Bayangkan dari jam 2 malam sampai subuh, apa nggak masuk angin itu jamaah? Kembung. Ada yang was-was ketika wudhu, merasa wudhunya belum sah terus. Sehingga wudhunya diulang terus sampai basah kuyup. Ada yang was-was merasa ketika sholat, kok kayaknya bacaan Fatihah saya salah. Jadi bacaan Al-Fatihahnya diulang-ulang terus. Seperti itu. Dan yang seperti ini jamaah, hendaknya seseorang segera meninggalkannya. Seseorang hendaknya dia segera melawannya. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis yang marfu, "Idza jaa ahadakumus syaitan faqala." Apabila setan mendatangi salah seorang di antara kalian, innaka qad hadatsta. Mendatangi salah seorang di antara kalian membisikkan bahwasannya, ayo kamu sudah batal, ayo sudah batal, fal yakul fi nafsihi, maka katakanlah pada dirinya, kadzabta, kamu bohong wahai setan. Jadi kalau hanya keraguan, ini adalah was-was yang harus apa? Dilawan. Yang harus dilawan. Bagaimana cara melawan was-was? Cara melawan was-was yang pertama adalah belajar ibadah yang benar. Jadi ketika kita sudah mengetahui ibadah yang benar, maka ketika ada was-was kita bisa menolaknya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara menyelisihi was-was tersebut. Jadi kalau ada was-was, kayaknya wudhu saya belum sah, lawan. Wudhu saya sah. Ketika ada was-was, kayaknya saya kencingnya belum tuntas, lawan. Bahwasanya kencingnya sudah tuntas dan seterusnya. Jadi cara yang kedua adalah dengan menyelisihi was-was tersebut. Dan cara yang ketiga melawan was-was adalah berlindung kepada Allah Ta'ala, di antaranya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau dengan membaca surat Anas. Karena di antara kandungan surat Anas adalah min syarril waswasil khannas. Dari keburukan setan yang senantiasa memberikan was-was. Jadi jamaah, intinya pada hadis ini, ketika seseorang sholat, setan memberikan was-was, kayaknya kentut, maka jangan hiraukan was-was tersebut. Sampai dia mendapati 3 hal. Yang pertama apa tadi? Suara. Yang kedua aroma. Yang ketiga kalau dia benar-benar merasa bahwasannya ada angin yang keluar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.